Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Auli Adaha, NIM 22002134 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi organisasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau informasi dari seseorang yang disebut dengan komunikator kepada orang lain yang mengakibatkan terjadinya interaksi. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dengan yang diterima sama tanpa pengurangan. Selanjutnya ada proses terjadinya komunikasi. Dalam proses terjadinya komunikasi, terdapat komunikator yang bertugas untuk mendesain pesan sedemikian rupa untuk bisa sukses sampai kepada komunikan atau si penerima. Selanjutnya ada komunikan atau si penerima pesan, yaitu pihak yang menjadi tujuan dalam penyampaian pesan. Nah, di antara komunikator dan komunikan terjadi proses penyajian pesan. Dalam proses penyajian ini, si komunikator mulai merangkum informasi agar mudah dipahami oleh komunikan. Di luar pengirim dan penerima bisa terjadi gangguan. Gangguan yang bisa mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Maka komunikasi itu sangat ditentukan oleh siapa kita sebagai sumber informasi. Jadi, keberhasilan ditentukan oleh kehebatan, kepiawaian, proses penyajian pesan, pendesainan pesan, dan mengenali siapa yang akan menerima pesan. Nah, di tengah-tengah itu terdapat saluran atau media. Selanjutnya ada umpan balik, yaitu respon yang diterima oleh si pengirim pesan dari si penerima pesan setelah proses penyajian terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan dengan melihat media yang digunakan. Selanjutnya ada unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sumber informasi, yang disebut juga dengan si pengirim pesan, yaitu orang yang menjadi sumber informasi yang ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi dengan cara menyandikan pikiran atau pengkalkulasian bentuk-bentuk dari informasi. Yang kedua, pesan, yaitu setiap ide, informasi, atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada saluran, yaitu perantara atau media yang dipakai untuk menempuh perjalanan pesan. Media secara langsung yaitu udara. Yang keempat, komunikan, yaitu objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu disampaikan. Yang kelima, gangguan, artinya mewakili berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan. Yang keenam, umpan balik, yaitu sarana pengecekan apakah pesan telah diterima seperti yang diharapkan oleh si komunikator. Kemudian ada tujuan seseorang berkomunikasi. Secara umum, tujuan seseorang berkomunikasi adalah untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap atau tingkah laku, membentuk pendapat antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, merubah informasi, merubah wawasan, sehingga ada efek tertentu. Nah, jika diuraikan lebih jauh, tujuan seseorang saat berkomunikasi yang pertama mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku orang lain. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas,
melalui komunikasi tertulis atau tidak, sehingga dalam sebuah lembaga atau organisasi setiap orang mengikuti itu, maka terjadilah yang namanya proses bersama menyatukan aktivitas itu, sehingga setiap orang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga. Yang ketiga, komunikasi itu buat organisasi adalah untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri, maka ada otoritas. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai manfaat dan keluhuran budi dan budaya. Yang kedua, proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi lainnya adalah koreksi. Berikutnya adalah pengendalian penguasaan lingkungan, evaluasi dan transformasi diri, dan banyak lagi fungsi yang lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, si komunikator atau si pengirim pesan harus benar-benar memastikan keadaan si penerima pesan dalam keadaan baik, agar informasi yang diterima juga dapat didapat dengan baik. Selain itu, juga harus meminimalisir agar tidak terjadi gangguan-gangguan dalam komunikasi, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.